Halo semuanya, selamat datang di pembahasan materi kita kali ini. Kalau kamu tipe orang yang suka belajar sesuatu dengan cepat, efisien, dan langsung ke inti masalah, nah, kamu ada di tempat yang tepat. Hari ini kita bakal bedah tuntas solusi yang super inovatif buat salah satu masalah yang paling sering bikin kita gigit jari saat pakai AI untuk ngoding di terminal. Oke, kita langsung mulai aja ya. Kita bakal ngelihat gimana sebuah alat baru yang namanya Cloud Mem dan OpenCode ini bisa duet bareng untuk benar-benar ngubah cara asisten AI ngingat proyek kamu. Kalau kamu udah mulai capek karena harus ngulang-ngulang instruksi ke agen coding AI kamu, percaya deh, pembahasan kali ini khusus banget buat kamu. Coba bayangin situasi ini deh, kamu baru aja selesai ngebangun fitur yang super keren bareng AI coding kamu. Kamu tutup terminal sambil senyum-senyum puas. Tapi, apa jadinya kalau AI kamu ini tiba-tiba amnesia dan lupa semuanya pas kamu bangun besok paginya? Serius, ini tuh rasa frustrasi terpendam yang jarang banget dikasih tahu orang pas kita pertama kali nyobain AI di terminal. Bayangin aja, kamu buka laptop pagi-pagi udah semangat banget mau lanjutin kerjaan, tiba-tiba asisten super pintar kamu ini balik lagi jadi kayak kertas kosong, nggak ada ingatan sama sekali, nggak ada konteks. Bikin lemas kan? Ini dia kontras yang bener-bener bikin gregetan. Kemarin, si AI ini tahu betul seluruh isi basis kode kamu. Dia akhirnya paham gaya kamu namain variabel, dan dia tahu persis solusi akal-akalan unik yang kamu butuhin buat satu layanan spesifik itu. Tapi hari ini, wah, dia bangun kayak orang asing yang nggak kenal kamu sama sekali. Dia lupa arsitekturnya, dia lupa bug yang susah payah kalian beresin bareng kemarin, bahkan dia bisa-bisanya lupa sama hal yang udah kamu koreksi sampai 4 kali. Ujung-ujungnya, ya, kamu terpaksa mulai ngejelasin dari nol lagi. Nah, masalahnya ini bukan cuma soal buang-buang waktu loh. Ada harga mahal yang harus dibayar di sini. Setiap kali kamu harus ngetik ulang konteks yang sama, ngejelasin ulang gimana arsitektur aplikasinya, dan masukin lagi koreksi-koreksi yang kemarin, cuma buat balik ke titik terakhir kamu kerja, kamu tuh sebenarnya lagi bakar-bakar token. Poin pentingnya di sini, setiap kata dari penjelasan ulang yang panjang lebar itu pelan-pelan ngabisin batas konteks dan tentunya anggaran token kamu. Kamu jadinya buang-buang token cuma buat ngingetin masa lalu, bukan buat ngerjain tugas yang sebenarnya. Sayang banget kan? Oke, sekarang kita ngomongin platform utamanya dulu nih, OpenCode. OpenCode ini sebenarnya salah satu agen terminal terbaik yang ada saat ini. Justru karena dia terlalu bagus, masalah AI yang gampang amnesia ini jadi kerasa makin nyebelin. OpenCode ini hidup langsung di dalam terminal kamu, sifatnya open source, dan yang paling asik, dia nggak terikat sama satu perusahaan AI aja. Kamu bebas mau pakai model dari Anthropic, OpenAI, Google, atau bahkan jalanin model lokal pakai Ollama. Menariknya, popularitas alat ini langsung meroket pas bulan Januari 2026 kemarin, waktu Anthropic ngeblokir akses tools pihak ketiga buat pengguna langganan biasa. Bukannya meredup, orang-orang malah pada pindah ke OpenCode. Kenapa? Karena punya platform yang nggak terikat sama satu penyedia, itu bukan lagi sekedar fitur tambahan, tapi udah berasa kayak asuransi buat kerjaan kita. Tapi, ya gitu, sefleksibel apapun OpenCode, tetap aja tiap kali kamu buka sesi baru, dia bakal mulai dari awal lagi. Nah, disinilah jagoan utama kita hari ini muncul, yaitu Cloud MEM. Cloud MEM ini adalah sebuah alat yang bisa disambungin langsung ke OpenCode. Tujuannya, buat ngasih agen AI kamu memori jangka panjang yang benar-benar nyata waktu kamu lagi kerja. Jadi Cloud MEM ini diam-diam ngawasin semua gerak-gerik si agen, mulai dari file apa aja yang dia buka, kode yang dia tulis, sampai perintah yang dia jalanin. Habis itu dia pakai AI buat merangkum semua aktivitas tadi jadi catatan yang super rapi. Hasilnya, kamu nggak perlu lagi repot-repot ngeritain ulang sejarah proyek kamu dari awal. Terus gimana sih sebenarnya jeroan sistem ini bekerja? Jadi gini, ini bukan sekedar buku catatan digital biasa loh. Semua hasil pengamatan tadi langsung disimpan ke dalam database SQLite lokal yang ada di komputer kamu sendiri. Terus di atasnya itu dikasih mesin pencarian vektor. Maksudnya gimana tuh? Artinya, kalau kamu nyari sesuatu, dia nggak cuma nyocokin kata yang persis sama. Kamu bisa nanya pakai bahasa sehari-hari, dan sistem ini bakal langsung nemuin memori yang pas, walaupun cara kamu nanya itu beda jauh sama kata-kata asli pas memorinya direkam. Dan yang paling keren, semuanya ini dikerjain secara mulus di latar belakang. Kamu nggak bakal ngerasa terganggu sama sekali. Coba perhatiin angka ini deh, 10 kali lipat. Sebentar, aku pengen kita pelan-pelan sedikit di sini. Karena ini bener-bener luar biasa. Dengan ngasih kemampuan ke agen buat ngecek sejarah proyek di tengah-tengah dia ngerjain tugas, pembuat alat ini nemuin kalau metode mereka bisa menghemat token sampai sekitar 10 kali lipat, dibandingin kalau kamu harus masukin semua catatan riwayat panjang lebar di awal sesi. Bayangin aja, artinya anggaran konteks kamu bakal tetap aman dan utuh untuk difokusin ke kerjaan kamu yang sebenarnya hari ini, bukannya ludis cuma buat ngingetin sejarah masa lalu. Nah, pertanyaannya, kok bisa sih sampai sehemat itu? Rahasianya ada di yang namanya sistem pencarian berlapis ini.
Agennya itu pinter, dia nggak bakal langsung numpahin semua masa lalu kamu ke dalam jendela konteks. Pertama, dia bakal ngelakuin pencarian ringan dulu yang cuma ngambil ID sama sedikit ringkasan. Nah, ini biayanya hampir gratis. Terus kalau dari ringkasan itu ada yang kelihatannya penting, di langkah kedua, dia baru ngambil alur waktu di sekitar momen itu buat ngecek konteksnya. Dan baru deh di langkah ketiga, kalau ada detail spesifik yang emang benar-benar krusial buat kerjaan saat itu, dia tarik semua detail penuhnya. Desain ini cerdas banget karena berhasil ngindarin narik semua data berat sekaligus yang bikin boros token. Terus kamu mungkin mikir, wah, ini aku harus rajin-rajin pencet tombol simpan manual dong tiap kali ngoding? Jawabannya, sama sekali enggak. Di balik layar, semuanya udah disambungin ke agen pakai yang namanya titik pemicu otomatis. Jadi ada 4 momen spesifik di mana sistem ini otomatis ngerekam. Waktu kamu baru mulai sesi, pas kamu ngirim prompt, pas ada alat atau perintah yang lagi jalan, dan waktu sesi kamu berakhir. Makanya semua proses ngerekam ingatan ini murni terjadi di latar belakang, tanpa kamu harus ribet ngatur apa-apa. Kamu tinggal fokus ngoding aja. Karena semuanya serba otomatis, pastinya kamu penasaran kan gimana cara pasangnya? Tenang, gampang banget. Syaratnya juga nggak muluk-muluk, kamu cuma butuh Node versi 20 ke atas dan open code yang udah terpasang di komputer. Habis itu, buka terminal kamu dan ketik satu baris perintah ini aja. npx cloudmem install strip open code. Tambahan kata open code di belakang, itu fungsinya buat ngarahin proses instalasi langsung ke target yang pas. Dan enaknya lagi, installernya ini pinter. Dia bakal ngecek otomatis, kalau ada sistem pendukung yang belum keinstall, kayak Boon buat JavaScript atau UV buat Python, dia bakal langsung installin semuanya buat kamu. Praktis banget kan? Tapi tunggu dulu. Aku harus ngelurusin ekspektasi kamu di sini. Karena banyak orang sering salah paham. Pas kamu baru banget selesai install dan buka sesi pertama, kamu nggak bakal langsung ngerasain bedanya. Kenapa? Karena memorinya masih kosong melompong. Dashboard kamu mungkin cuma bakal nampilin tulisan, nggak ada item. Nah, anggap aja sesi pertama ini sebagai fase observasi, di mana si AI lagi sibuk nyatet dan belajar. Keajaiban aslinya baru bakal berasa di sesi kedua. Waktu kamu buka open code besok harinya, tiba-tiba agen kamu udah punya semua konteksnya. Dia nggak bakal lagi nebak-nebak, dan yang paling melegakan, dia berhenti ngajuin ide-ide aneh yang udah jelas-jelas kamu tolak kemarin. Nah, fenomena ini yang kita sebut sebagai kontinuitas yang terus berkembang. Gampangnya, makin lama si AI ini nemenin kamu di suatu proyek, dia bakal jadi makin jago dan pengertian. Dia bakal ingat kenapa kamu lebih milih database A daripada database B. Kalau ada bug yang mirip-mirip muncul lagi, dia ingat polanya, jadi dia bisa langsung ngasih solusi tanpa harus pusing cari masalah dari awal. Dia juga makin paham sama gaya coding kamu dan hafal struktur folder proyek kamu. Pokoknya, asisten AI kamu yang awalnya kaku, sekarang berubah jadi kayak rekan kerja senior yang tahu persis apa yang kamu mau, bahkan dari percobaan pertama. Keren banget kan? Pastinya, kalau kita udah ngomongin sistem yang nyatat semua sejarah basis kode kita, pertanyaan pertama yang muncul pasti soal privasi. Tenang aja, basis kode kamu nggak bakal dikirim diam-diam ke server misterius entah di mana. Semuanya murni disimpan dalam database lokal di komputer kamu. Kalaupun kamu punya data super sensitif kayak kata sandi atau kunci API, kamu tinggal bungkus aja pakai tag khusus bertuliskan private dan sistem otomatis nggak bakal nyimpen itu. Oh iya, Cloud MEM ini juga nyediain integrasi lewat standar alat antarmuka MCP. Dan buat kamu yang suka ngulik, ada juga saluran beta yang nyediain fitur mode tanpa akhir, yang dirancang khusus biar memori AI tetap nyambung walaupun kamu ngoding non-stop seharian penuh. Tapi ya, aku mau jujur dan ngasih sedikit peringatan di sini. Sistem ini emang keren, tapi bukan sihir yang gak ada celahnya. Aturan emas di dunia komputer tetap berlaku. Kalau yang masuk itu sampah, yang keluar ya pasti sampah. Kalau si agen sempat bikin asumsi yang salah, terus kesalahan itu ikut kesimpan di memori, nah dia bisa aja terus-terusan bawa kesalahan itu ke tugas-tugas berikutnya. Makanya, selalu ingat ini, perlakukan dia kayak mobil yang lagi kamu setir, bukan mobil otomatis yang kamu lepas tangan gitu aja. Apalagi kalau buat basis kode produksi yang serius, kamu tetap harus pegang kendali. Misalnya, matiin dulu memorinya kalau kamu cuma mau eksperimen iseng-iseng, dan rajin-rajinlah ngebersihin memori yang udah nggak relevan lagi. Sebagai penutup obrolan kita hari ini, coba deh kita tarik mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Fitur memori persisten ini secara diam-diam udah mulai ngegeser standar asisten AI kita. Dari yang tadinya cuma sebatas alat bantu sekali pakai buat tugas ringan, sekarang bisa berubah jadi benar-benar rekan kerja yang bisa kamu andalkan berminggu-minggu. Apalagi sistem ini open source dan jalan di komputer kamu sendiri, jadi benar-benar nggak ada alasan buat nggak nyobain. Jadi aku pengen ninggalin kamu sama satu pertanyaan ini. Dengan adanya AI yang sekarang punya ingatan sekuat ini, gimana hal ini bakal ngubah cara kamu ngebangun perangkat lunak mulai hari ini? Terima kasih banyak udah ngikutin pembahasan kita, tetap semangat ngodingnya, dan sampai jumpa di bedah materi berikutnya.